Kuliah Kerja Nyata Siklus 3 dari IKIP Siliwangi di PGTK Efrata. Saya Juliana Dewi 20010274. Lokasi PGTK Efrata di Desa Karyawangi. Saya keliling dan menjumpai pemilik sekolah TK Efrata dengan Kepala Sekolah TK Efrata, Ibu Arlina Malau, SPD. Kampus IKIP, saya sebagai mahasiswi bimbingan konseling melakukan KKN, kuliah kerja nyata. Jadi dari kampus kami meminta beberapa informasi mengenai sekolah yang ibu sekolah tema ini, bagaimana hubungan dengan pembelajaran jarak jauh. Mungkin sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Juliana Dewi, tingkat 2. Baik, adapun yang mau saya pertanyakan, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah kita boleh mengetahui berapa siswa yang ada di sekolah ini dan berapa guru, dan bagaimana cara pembelajaran kepada siswa anak didik di TK ini. Untuk jumlah siswa untuk saat ini keseluruhan TKA dan TKB berjumlah 16. TKA hanya 2 orang, 2 siswa, dan TKB 14. Itu hanya untuk TKB. Kemudian untuk guru yang langsung dipegang dengan tujuan untuk calisthenia. Setiap hari 10 menit dan 20 menit tiap hari demikian. Dan kemudian di sesi berikutnya di jam 9 juga anak yang pertama datang kita pegang juga untuk memperkenalkan calisthenia, di mana waktu di pembelajaran itu hanya 2 jam pertemuannya, yang sebagiannya adalah 3 jam untuk pertemuan perharinya. Untuk anak ini karena ada pandemi ini kita hanya 2 jam pertemuan di setiap hari. Jadi di dalam pembelajarannya yang lebih kita utamakan adalah untuk calisthenia. Kemudian demikian wawancara dengan Kepala Sekolah TK Efrata. Dan ini sarana lokasi sekolah TK Efrata, ruang kepala sekolah, taman bermain, dan pembelajaran secara offline. Kedua, wawancara ke lokasi pendidikan Advent Cimindi di Jalan Sabta Marga. Ini ada lokasi sekolah, kondisi untuk masuk ke sekolah. Kondisi sekolah yang masih sepi dikarenakan oleh pandemi, hanya guru-guru yang masuk pembelajaran secara online melalui Zoom. Dilanjut dengan wawancara kepada salah satu guru di pendidikan Advent Cimindi. Perkenalan, nama saya Junita Manurung. Saat ini saya mengajar di sekolah pendidikan ya, sekarang namanya Pendidikan Advent Cimindi. Saya mengajar untuk mata pelajaran Teknik Informasi dan Komunikasi atau yang biasa disingkat dengan TIK. Dan saya mengajar dari kelas 7 SMP sampai kelas 12 SMA. Pertanyaan yang berikutnya, bagaimana pembelajaran jarak jauh yang telah dilakukan pihak sekolah dalam masa pandemi ini? Iya, jadi sejak COVID itu berarti 2 tahun lalu ya, sudah setahun lebih lah artinya ya. Sudah genap 1 tahun pembelajaran di tahun 2020-2021 itu murni kita online atau daring, seperti itu ya. Kalau pertanyaannya bagaimana, tentu kita mengikuti metode-metode yang ada gitu ya. Kita memanfaatkan teknologi yang ada, bagaimana supaya pembelajaran itu tetap berjalan dengan baik ya. Jadi mungkin metode apa yang digunakan, kita memanfaatkan aplikasi apa, mungkin ke situ ya Bu pertanyaannya ya. Ya, jadi kita memanfaatkan aplikasi yang pertama untuk pertemuan tatap muka secara online. Sebelumnya kita menggunakan Google Classroom.
dan juga Zoom. Tetapi di tahun lalu itu kita lebih banyak menggunakan Google Classroom. Kenapa? Karena kalau kita bandingkan berdasarkan pemakaian kuota ya, Google Classroom itu lebih irit. Nah, itu juga untuk membantu siswa. Kalau guru mungkin tidak terkendala karena kita kan dari sekolah dan sekolah memfasilitasi internet. Tapi untuk anak murid, mereka lebih nyaman untuk menggunakan Google Classroom. Karena itu tadi, karena memang ternyata lebih irit kuota. Tapi ada juga beberapa kali kita menggunakan Zoom untuk pertemuan-pertemuan besar, seperti contoh chapel, olahraga pagi bersama secara online, itu untuk mempertemukannya itu menggunakan Zoom. Tapi untuk setiap mata pelajaran di tahun lalu kebanyakan menggunakan Google Classroom. Lalu untuk LMS-nya atau Learning Management System-nya kita memanfaatkan Google, yang tadi saya maksud Google Meet ya, berarti ini LMS-nya menggunakan Google Classroom. Untuk contohnya memposting materi-materi pelajaran, kemudian mengumpulkan PR, kuis, dan lain-lain, kita menggunakan Google Classroom, Google Form, seperti itu. Berikut juga untuk ujian, kita menggunakan Google Form. Nah, tahun lalu kita bekerja sama dengan Kelas Pintar untuk memfasilitasi guru dan murid dalam materi pembelajaran. Akan tetapi kita memang sudah menjalin kerjasama, tapi dalam kenyataannya ternyata tidak terlalu efektif karena memang aplikasinya masih mungkin dalam pengembangan. Inovasi yang diharapkan oleh guru terhadap sekolah, terhadap pemerintah untuk pembelajaran jarak jauh ini. Mungkin boleh sedikit pendapatnya, Bu? Ya, kalau dari sisi saya sih kita tidak bisa lagi berharap bahwa Corona harus cepat selesai gitu. Artinya kita harus bersahabat dengan keadaan. Sekarang kan kita harus menerima kenyataan bahwa beginilah yang terdampak itu bukan cuma guru dan murid, bahkan semua kalangan ya, baik karyawan maupun pekerja swasta semuanya terdampak. Memang ini masih menjadi dilema ya. Saat ini memang baik pemerintah, baik guru sendiri pun sedang berusaha gimana ya supaya kita bisa. Yang paling menjadi persoalan sekarang adalah menumbuhkan minat belajar para siswa. Karena kalau dari rumah yang kita tahu mereka lebih malas untuk belajar. Katanya sih alasannya kurang semangat. Karena berbeda rasanya kalau kita belajar sendiri dari tempat masing-masing dengan bertemu dengan teman-teman. Bertemu dengan teman-teman saja sudah membuat kita semangat gitu ya. Jadi itulah yang menjadi kendala sebenarnya yang paling besar buat kami para guru ya. Bagaimana supaya anak-anak ini yang penting semangat dulu deh, mau ikut kelas dulu gitu. Mau ikut belajar gitu ya. Jadi caranya adalah kita berinovasi melalui membuat metode-metode pembelajaran yang semenarik mungkin gitu. Semenarik mungkin, contoh-contohnya kita membuat animasi-animasi untuk pembelajaran itu, mari kita tetap menumbuhkan semangat itu supaya ini kan kita yang nanti akan maksudnya keuntungannya ada di kita. Dan kalau kita malas, kerugiannya pun untuk kita sendiri. Jadi itu Bu yang sekarang tetap kami galangkan supaya kami berinovasi dalam hal memberikan pembelajaran kepada siswa bagaimana supaya menarik, menumbuhkan minat siswa untuk terus mau belajar walaupun di tengah-tengah pandemi seperti ini. Oke, baik. Terima kasih banyak Ibu Junita yang sudah memberikan jawaban dari pertanyaan yang saya berikan. Mungkin hanya itu saja yang saya ingin ketahui bagaimana pembelajaran di Sekolah Perguruan Advent Cimindi. Dan sejauh ini saya rasa kerja keras dari guru-guru sangat dimaksimalkan ya untuk memberikan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Mungkin kerjasama dengan orang tua lagi harus lebih ditingkatkan. Oke, Ya, demikian Bu pertanyaan yang saya berikan. Terima kasih banyak atas waktunya dan responnya. Kiranya melalui kinerja para guru dapat melahirkan anak-anak didik yang berprestasi walaupun di masa pandemi. Terima kasih. Salam hormat saya kepada sekolah dan kepada kepala sekolah. Saya mengikuti pembelajaran secara Zoom di Sekolah Pendidikan Advent kelas 10 dengan guru matematika Ibu Dian Tobing SPD dan memberikan motivasi kepada siswa bagaimana untuk tetap semangat
dalam belajar di masa pandemi ini. Sarana dan prasarana di Sekolah Pendidikan Advent Cimindi akan kita saksikan.